Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di podcast Himata Ekonomi Kreatif. Sebuah ruang diskusi yang kami hadirkan sebagai bagian dari program kerja kami. Saya Musdalifah Abdul Ghaffar sebagai host pada episode kali ini. Ekonomi bisa terus bergerak maju. Inovasi dan teknologi berkembang begitu cepat. Namun, tanpa tata kelola dan pengawasan yang kuat, pertumbuhan justru bisa berubah menjadi resiko dan kepercayaan publik bisa runtuh dalam sekejap. Di titik inilah otoritas jasa keuangan hadir dan memegang peran strategis, bukan sekedar sebagai lembaga pengawas, tetapi sebagai penjaga stabilitas sistem keuangan dan penopang keberlanjutan perekonomian nasional. Dan pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai peran otoritas jasa keuangan dalam perekonomian dan ekonomi nasional. Tentunya saya tidak sendirian, karena di samping saya ada narasumber kita, yaitu Kak Faisal. Halo Kak Faisal, apa kabar? Halo Iva, alhamdulillah sehat. Ini mungkin sebelum itu Kak Faisal bisa perkenalan terlebih dahulu. Ini Kak Faisal itu lulusan tahun berapa dan kerja di mana dengan posisi apa? Oke, baik, terima kasih Iva. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman himpunan program studi akuntansi yang sudah mengundang saya, khususnya terutama kepada OJK untuk bisa berbagi, sharing terkait dengan apa itu OJK maupun bagaimana peran OJK terhadap ekonomi baik nasional ataupun di daerah gitu ya. Nah, saya sendiri Faisal, lulusan tahun 2015, akuntansi tahun angkatan 2010 di Universitas Hairun gitu ya. Nah, selama menjabat ataupun selama menjadi mahasiswa di akuntansi di Fakultas Ekonomi, saya juga aktif gitu ya di organisasi baik BEM maupun di MAPRO, sehingga ketika diundang oleh teman-teman di sini saya appreciate dan senang, dan ketika ada kreativitas melakukan podcast dan kegiatan-kegiatan seperti ini sangat baik sekali gitu ya. Nah, untuk saat ini saya bekerja di Otoritas Jasa Keuangan, kantor OJK Provinsi Maluku Utara, menjabat sebagai manajer di bagian pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Ya. Nah, di situ sebagai manajer, dan kurang lebih sudah hampir 9 tahun saya di OJK, dan tapi sebelumnya saya tugasnya di luar, di Ambon, dan alhamdulillah OJK sudah berdiri di Provinsi Maluku Utara, kantornya ada di Jalan Jati, Jati Lurus, di seberang ataupun di sebelah kantor BPK. Ketika teman-teman ingin berkunjung dan datang ke kantor sana, ya silahkan gitu ya. Dan terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih Pak. Baik, kami juga ingin berterima kasih kepada Kak Faisal karena telah meluangkan waktu dan ingin mengobrol untuk berbagi pemahaman bersama kami. Mungkin untuk membuka diskusi kita, bisa Kak Faisal jelaskan apa itu OJK dan kenapa peran OJK itu sangat penting dalam sistem perekonomian di Indonesia. Baik, pertanyaan yang sangat baik ya dari Iva. Apa itu OJK? Jadi OJK itu berdiri di tahun 2011. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011. Sebelumnya, sebelum ada OJK, proses pengawasan perbankan itu ada di Bank Indonesia. Itu yang pertama. Nah, dan yang kedua, proses pengawasan industri jasa keuangan non-bank itu ada di Kementerian Keuangan. Nah, sehingga OJK merupakan leburan dari dua lembaga, Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. Jadi tugas daripada pengawasan perbankan yang tadinya ada di Bank Indonesia itu dialihkan kepada OJK. Kemudian tugas pengawasan terhadap industri jasa keuangan non-bank, kemudian dengan pasar modal itu dialihkan kepada OJK. Dan itu berdasarkan undang-undang tadi, nomor 22 tahun 2011. Sehingga OJK itu hadir dan efektif beroperasional berdasarkan undang-undang tadi di tahun 2011. Nah, selanjutnya OJK itu baru mulai eksis di tahun 2013. Mulai dibentuk kantor barunya di Jakarta, kemudian di beberapa daerah, sehingga sampai dengan saat ini OJK itu sudah berumur kurang lebih 14 tahun. Nah, apa penting dan peran OJK terhadap negara gitu ya, terkait dengan ekonomi nasional? Jadi ketika pengawasan perbankan, pengawasan industri jasa keuangan non-bank, pasar modal,
itu dialihkan kepada OJK sehingga OJK menjadi regulator ataupun menjadi otoritas yang superpower gitu. Kenapa? Karena kan lembaga jasa keuangan ini memiliki peran sentral terhadap perekonomian Indonesia. Jadi kurang lebih hampir 80% ekonomi Indonesia itu dipengaruhi oleh sektor jasa keuangan tadi, sehingga sangat sentral peran dan fungsi OJK di situ. Nah, selain itu tugas maupun fungsi OJK itu kurang lebih ada 3. Yang pertama terkait dengan pengaturan, fungsi pengaturannya. Bagaimana membuat ketentuan, membuat peraturan terkait dengan sektor jasa keuangan tadi. Nah, selain membuat mengatur, OJK juga melakukan pengawasan, fungsinya mengawasi. Jadi setelah membuat peraturan juga melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan tadi ataupun lembaga jasa keuangan tadi. Nah, fungsi ketiganya adalah melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Jadi membuat aturan, melakukan pengawasan, juga melakukan melindungi konsumen ataupun lembaga jasa keuangan. Jadi OJK bisa berdiri di 2 kaki tadi. Kakinya sebelah di industri jasa keuangan, tapi di kaki sebelahnya lagi melindungi kepentingan konsumen gitu ya. Kenapa? Karena industri jasa keuangan saat ini, apalagi perbankan gitu ya, kan lebih kepada sifatnya trust. Bagaimana masyarakat itu hanya percaya ketika menitipkan uang dalam bentuk tabungan, deposito kepada bank tadi gitu ya. Sehingga peran OJK di situ. Ketika masyarakat itu percaya terhadap lembaga jasa keuangan tadi, peran OJK menjaga kepercayaan masyarakat tadi, sehingga aset ataupun uang yang masyarakat titipkan terhadap lembaga jasa keuangan tadi itu bisa dilakukan ataupun bisa diputar oleh lembaga jasa keuangan tadi secara proses bisnisnya yang dijalankan oleh perusahaan tadi itu bisa berjalan dengan baik, dan dari sisi kepercayaan masyarakat itu bisa terjaga karena ada lembaga pengawasnya terhadap itu, sehingga fungsi OJK kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut gitu ya, saya ingin menjelaskan juga OJK juga ada yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi OJK di situ tidak sendiri gitu ya. Ada Kementerian Keuangan, ada Bank Indonesia, OJK, dan lembaga penjamin simpanan untuk bagaimana memanage ataupun mengatur sistem stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia, dan khususnya terkait dengan dampak dan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu ya. Oke, ini seperti yang tadi Kak Faisal jelaskan, mungkin Kak Faisal juga bisa memberitahukan kepada kami ini bagaimana OJK itu menjaga agar sistem keuangan di Indonesia itu tetap aman dan stabil. Oke, bagaimana untuk OJK itu bisa menjaga dan stabilitas sistem keuangan itu bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, yang pertama adalah OJK membuat aturan, membuat ketentuannya dulu. Gitu. Nah, ketentuan OJK buat masing-masing sektor jasa keuangan tadi, baik itu perbankan, industri jasa keuangan non-bank ataupun pasar modal. Nah, mungkin yang kurang familiar adalah industri jasa keuangan non-bank tadi. Jadi mungkin saya perlu jelaskan lagi bahwa industri jasa keuangan non-bank itu ada berupa perusahaan asuransi, perusahaan lembaga pembiayaan gitu ya, kemudian modal ventura. Nah, itu masuk dalam kategori perusahaan non-bank gitu. Industri keuangan non-bank. Kemudian pasar modal. Kalau pasar modal itu pasti teman-teman ataupun Iva juga pasti udah familiar gitu ya, perusahaan yang listing di bursa efek ataupun di pasar modal. Nah, fungsi OJK tadi membuat ketentuan di masing-masing sektor jasa keuangan tadi, kemudian melakukan pengawasan. Nah, proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK ada 2 mekanismenya, baik secara on-site maupun secara off-site. Apa itu on-site? Ketika melakukan pengawasan on-site, OJK langsung datang ataupun berkunjung langsung terhadap kantor-kantor lembaga jasa keuangan tadi, melakukan pemeriksaan. Nah, proses pemeriksaan tadi tergantung terkait dengan fokus pemeriksaan yang apa yang akan diangkat untuk menjadi fokus pemeriksaan tadi. Nah, itu metode yang dilakukan oleh OJK dalam melakukan pengawasan secara on-site. Datang langsung terhadap lembaga jasa keuangan tadi, memastikan proses bisnisnya sudah sesuai ketentuan, proses pelayanan ataupun proses operasionalnya itu sudah dijalankan dengan baik gitu ya, tidak merugikan ataupun tidak melakukan penipuan terhadap masyarakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, proses yang kedua adalah secara offsite. Nah, offsite-nya seperti apa? Tiap bulan ataupun triwulan ataupun tahunan, lembaga jasa keuangan tadi itu selalu menyampaikan laporan kepada OJK. Nah, sehingga atas laporan yang diwajibkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan tadi,
pengawas ataupun OJK itu melakukan review, memastikan lagi bahwa proses laporan yang sudah disampaikan itu yang pertama sudah sesuai dengan ketepatan waktunya. Kemudian dari sisi akurasinya, jadi kurang lebih untuk penyampaian laporannya itu ada yang namanya laku. Apa itu laku? Penyampaian laporan kepada OJK itu harus berprinsip terhadap lengkap, akurat, kini dan utuh laku prinsip tadi, sehingga penyampaian laporan offset tadi itu OJK melakukan review, menganalisa dan mengakses apa-apa saja yang perlu menjadi apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah, untuk memastikan proses offsetnya itu nanti pada saat OJK ataupun pengawas itu melakukan onsite, gitu ya. Jadi sehingga metode ataupun proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK seperti itu, ada onsite maupun offsite. Nah, sehingga proses bisnis yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan tadi itu bisa yang pertama stabil, dan tadi masyarakat juga tidak merasa dirugikan, gitu ya, karena dampak daripada lembaga jasa keuangan tadi kan yang paling penting kan dari sisi reputasinya. Ketika melakukan proses bisnisnya itu sesuai ketentuan, proses bisnisnya juga sesuai dengan tata kelola yang baik, otomatis memiliki keberlanjutan ataupun sustainability tadi. Nah, tapi ketika melakukan proses bisnisnya itu tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan ada hal-hal yang terindikasi moral hazard, fraud, sehingga reputasi daripada lembaga jasa keuangan tadi ini mengalami penurunan dan masyarakat akan enggan untuk melakukan transaksi ataupun menaruh uang dalam bentuk tabungan atau deposito, gitu kan, sehingga stabilitas sistem jasa keuangan tadi menjadi sangat penting dan peran OJK di sisi itu sangat strategis dan sangat krusial, gitu. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan terkait dengan OJK. Ya. Selanjutnya itu terkait dengan isu yang sering terjadi di masyarakat, terutama mahasiswa juga, yang dimana ternyata banyak mahasiswa yang dihadapkan pada fenomena fintech, pinjol, investasi digital, dan investasi bodong lainnya. Bagaimana sih peran OJK dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari resiko di sektor tersebut? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan memang sangat relevan dengan kondisi saat ini, gitu Pak ya. Makanya dengan undangan kepada kami di podcast seperti ini, sangat membantu kami juga untuk melakukan sosialisasi ataupun berbagi terhadap masyarakat yang ketika dapat mengakses video yang akan ditayang, gitu ya, daripada podcast kita pada kali ini. Jadi memang kondisi saat ini memang perlu dipahami bahwa pinjaman online itu ataupun investasi saat ini itu perlu dipahami ada dua, ya. Ada yang legal ataupun ada yang ilegal, ya. Nah, sehingga khusus untuk pinjol, karena beberapa tahun ataupun beberapa akhir-akhir ini kan sangat dekat dan konotasinya sangat negatif, gitu ya, karena banyak masyarakat yang merasa dirugikan, sehingga OJK itu membuat satu semacam istilah ataupun kependekan dari yang namanya pindar, dari untuk bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat terkait dengan pinjol. Karena kalau pinjol itu lebih ataupun konotasinya itu lebih negatif, sehingga OJK itu membedakan pinjaman daring dan pinjaman online. Jadi kalau pinjaman online saat ini lebih kepada pinjaman online yang sifatnya ilegal, dan pindar ataupun pinjaman daring itu yang sifatnya legal dan itu diawasi oleh OJK. Jadi itu yang perlu dipahami adalah terkait dengan pindar dan pinjol. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa terkait dengan pinjol yang saat ini marak dan banyak meresahkan terhadap masyarakat, karena memang masyarakat juga mudah tergiur dengan tawaran ataupun iklan yang disampaikan melalui sosial media ataupun melalui grup-grup WA, gitu ya, sehingga sangat mudah dan sangat gampang oleh masyarakat untuk akses. Tapi secara dampak ternyata memberikan dampak yang merugikan, gitu ya, sampai bisa membuat masyarakat itu dirugikan dan sifatnya merasa dirugikan ataupun sifatnya menipu, gitu. Kenapa? Karena pinjaman online ini, yang pertama, ketika kita mengakses pinjaman online, otomatis
data yang ada di dalam handphone kita itu akan langsung disadap gitu ya. Nah, seluruh kontaknya disadap, dan ketika kita itu menunggak pinjamannya itu, langsung seluruh kontak yang ada di handphone kita itu langsung diambil dan itu disebarluaskan gitu ya. Dan ini membuat citra ataupun reputasi dari nasabahnya ini merasa dirugikan gitu ya. Nah, itu ciri-ciri daripada pinjaman online. Selain itu, selain menyebarluaskan kontaknya juga, pinjaman online ini kadang suku bunganya juga tidak terbatas. Jadi pada saat melakukan pengajuan, informasinya taruhlah sekitar 8 ataupun 10% atau taruhlah 9% gitu ya. Tapi ternyata ketika tiba-tiba jalan 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba suku bunganya berubah menjadi 50%, bahkan sampai 100%. Jadi tidak terbatas dan suka-sukanya dia gitu. Nah, sehingga khusus dengan pinjaman yang online ilegal ini tidak diawasi oleh OJK dan sangat meresahkan gitu ya. Tapi teman-teman ataupun IFA juga harus pahami ada yang namanya pinjaman daring. Nah, Pindar ataupun pinjaman daring ini ketika teman-teman ini melakukan ataupun IFA mencoba untuk mengajukan, itu yang bisa diakses oleh si Pindar ini hanya 3. Apa itu yang bisa diakses? Yang pertama adalah kamera, mikrofon, ataupun location aja gitu. Tapi seluruh kontak yang di situ tidak bisa diakses gitu sama si Pindar ini gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pindar ini juga suku bunganya itu bisa ataupun efektifnya sesuai kesepakatannya berapa? Apakah 2%, 5%, ataupun 20%. Dan itu tidak boleh ada perubahan gitu. Nah, ketika ada perubahan itu bisa langsung melakukan pengaduan ataupun melakukan laporan terhadap OJK. Nah, sehingga terkait dengan pinjaman online yang legal dan ilegal itu harus memastikan di sisinya itu. Yang pertama, dari sisi legalitasnya. Ketika pinjaman teman-teman ingin memastikan ataupun IFA ingin memastikan bahwa pinjaman online A ini apa legal ataupun tidak legal, itu bisa bertanya kepada OJK. Nah, bertanya lewat apa? Macam-macam. Bisa lewat kontak 157 atau ada nomor kontak WA dari OJK gitu. Ada nomor kontaknya 081 157 157 157. Nah, di situ IFA bisa chat di situ. PT pinjol A atau Pindar A atau Pindar B gitu ya. Itu langsung direspon sama adminnya. Oh, ini terdaftar oleh OJK. Jadi valid tuh. Nah, ini perusahaan ini tidak terdaftar oleh OJK ataupun ilegal. Jadi bisa terinfo bahwa ini memiliki legalitas ataupun tidak di situ. Atau bisa datang ke kantor OJK dan menanyakan terkait dengan pinjaman online ataupun investasi bodong kan. Itu terkait dengan pinjol. Nah, ada juga nih terkait yang marak terjadi, yang telah terjadi di Maluku Utara kan PT Karpoto itu, gitu ya. Nah, PT Karpoto ini kan sangat meresahkan, menjanjikan imbal hasil yang cukup fantastis 50% gitu ya. Ketika kita taruh 100 juta, otomatis kita dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan kita mendapatkan 150 juta. Ada 50 juta yang akan didapatkan bunganya di situ. Nah, dari sisi logisnya itu sangat tidak logis gitu ya. Kenapa? Karena perbankan saja ataupun sektor jasa keuangan memberikan imbal hasil ataupun suku bunganya itu tidak sampai dengan sebesar itu gitu. Nah, sehingga untuk memastikan pinjaman online, investasi bodong ataupun legal gitu ya, dari sisi tadi 2L namanya, dari sisi legalitas maupun dari sisi logisnya. Apakah dia terdaftar oleh OJK, apakah dia menjanjikan imbal hasil yang logis atau tidak, di situ. Nah, mungkin itu IFA yang bisa saya respon. Jadi tadi kan seperti yang Kak Faisal bilang tuh, terkait dengan pinjol dan pindar. Oke. Tapi kan pinjol sekarang kan beredarnya kan melalui iklan-iklan tuh. Kalau pindar itu bagaimana supaya masyarakat tahu kenapa hal-hal yang legal itu tidak tersampaikan di masyarakat. Malahan pinjol, dan langkah apa yang diambil oleh OJK terkait masalah itu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus Pak ya. Jadi terkait dengan pinjol dan pindar ini, yang pertama tadi, ketika ada tawaran kepada IFA ataupun keluarga gitu ya, ataupun masyarakat yang menyaksikan video ini, bahwa ketika ada tawaran itu pastikan dari sisi legalitasnya dulu. Nah, untuk memastikan legalitasnya tadi, tanya kepada OJK. Nah, tanyanya bisa ke kantor ataupun lewat
nomor kontak yang sudah saya sampaikan tadi, ataupun kontak 157 gitu ya. Nah, bisa tanya di situ, apakah perusahaan ini terdaftar ataupun tidak. Itu yang langkah pertama ya. Nah, langkah yang kedua adalah ketika sudah mengakses dan ingin melakukan pinjaman, karena kan untuk saat ini pinjaman online ataupun Pinar ini kan by aplikasi gitu ya. Nah, pastikan bahwa suku bunganya itu juga sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Karena kan suku bunga ini juga mempengaruhi angsuran per bulan kan. Jadi bisa kita lihat apakah angsuran per bulan ini sesuai dengan kapasitas ataupun kemampuan kita atau tidak gitu ya. Selanjutnya adalah terkait dengan pinjaman online dan Pinar ini, masyarakat itu ketika kan kantor OJK kan ada di Ternate. Jadi ketika ada teman-teman yang ada di daratan Halmahera ataupun di luar Ternate gitu ya, ketika harus datang ke Ternate itu harus ke kantor OJK yang ada di Ternate butuh effort tadi lewat kontak 157. Ya. Saya ulang lagi nih. Nomor kontaknya sangat gampang gitu ya. 081 157 157 157. Nah, itu nomor WA OJK yang resmi. Di situ bisa langsung chat di situ memastikan apakah pinjol ataupun Pinar tadi apakah legal ataupun ilegal gitu ya. Bisa lewat situ. Kalau memang tidak berada di Kota Ternate gitu ya. Kalau teman-teman yang berdomisili di Kota Ternate bisa datang ke kantor dan bisa berdiskusi, bisa bertanya kepada petugasnya langsung. Tapi kalau yang ada di luar Kota Ternate bisa lewat tadi gitu ya, ke kanal ataupun beberapa media yang OJK coba siapkan untuk masyarakat yang mungkin secara letak ataupun secara lokasi rumah itu agak jauh dari kantor OJK. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya ketika masyarakat itu sudah menjadi korban gitu ya. Nah, ketika masyarakat menjadi korban jangan pasti khawatir, pasti oke lah ya. Tapi kami juga menyediakan beberapa kanal ataupun media yang bisa menjadi tools untuk masyarakat untuk melakukan pelaporan. Nah, tools yang pertama adalah ada yang namanya aplikasi portal perlindungan konsumen .ojk.go.id. Jadi ketika masyarakat tadi, balik lagi, masyarakat yang di luar pada Kota Ternate, daripada datang jauh-jauh di Ternate, bisa lewat aplikasi itu melaporkan perusahaan A ataupun bank B, bank C merasa dirugikan, lapor lewat situ. Nah, ketika masyarakat melakukan pelaporan di situ, lembaga jasa keuangan tadi yang dilakukan pelaporan itu langsung ada notifikasi ke mereka. Nah, notifikasi ke mereka dan sesuai ketentuan di OJK, mereka itu wajib menindaklanjuti selama 10 hari kerja, Ivan. Nah, itu merupakan service level agreement yang OJK berikan untuk tenggat waktu untuk mereka bisa menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat. Nah, OJK juga ataupun pengawasnya melakukan monitoring tadi. Jadi ketika sudah lewat dari 10 hari kerja, OJK juga akan reminder kepada pelaku usaha jasa keuangan tadi yang dilaporkan untuk segera menindaklanjuti gitu ya. Nah, sampai dengan saat ini sudah banyak aplikasi portal perlindungan konsumen ini yang digunakan oleh masyarakat dan sangat membantu masyarakat juga gitu ya, yang berada jauh daripada kantor OJK. Nah, selain itu juga ketika diketahui bahwa ada perusahaan ataupun lembaga jasa keuangan yang sifatnya ilegal, kami juga mengharapkan ada inisiatif ataupun masyarakat juga bisa proaktif menyampaikan kepada OJK. Kenapa? Karena OJK juga ada yang namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, di situ OJK tidak sendiri. OJK juga berada bersama-sama dengan kepolisian, dengan kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Agama, karena kan biasanya juga kan ada penipuan terkait dengan umroh gitu ya, makanya Kementerian Agama juga masuk situ. Nah, Satgas ini bertugas adalah melakukan penindakan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan ataupun pinjaman online yang sifatnya ilegal tadi untuk ditindak gitu. Nah, sehingga ketika ada laporan masyarakat dan kami coba verifikasi, kami nilai ketika ini tidak berizin dan ini terbukti melakukan aktivitas keuangan yang legal, langsung
ditindak oleh Satgas Pasti tadi. Jadi OJK dalam hal ini ketika ada pinjaman online ataupun investasi yang sifatnya bodong itu bisa melaporkan kepada OJK ataupun kepolisian. Di situ OJK bersama Satgas Pasti itu juga melakukan penindakan. Nah, selanjutnya lagi Pak, yang menarik adalah ketika saat ini kan sangat marak banyak link yang disampaikan. Jadi kan penipuan yang sifatnya perpajakan ataupun iming-iming yang via video call kan banyak ditipu tuh. Dan masyarakat kita kan karena kurang melek terkait dengan aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan seperti ini, akhirnya terperangkap dan akhirnya mobile banking yang ada di handphone kan bisa langsung dihack, langsung dikuras rekening yang ada di situ gitu ya. Nah, ketika masyarakat sudah terkena seperti itu, OJK bersama Satgas Pasti tadi gitu ya, menyediakan yang namanya kanal namanya Indonesia Anti Scam Center terkait dengan penipuan tadi. Jadi bisa diakses iasc.ojk.go.id. Jadi ketika mengalami penipuan ataupun kerugian seperti tadi, ada transfer keluar yang tanpa kita lakukan karena diambil alih oleh oknum-oknum tadi gitu ya, itu langsung segera melakukan pelaporan terhadap IASC tadi. Jadi ketika melakukan pelaporan di IASC tadi, rekening yang dituju tadi gitu ya, langsung OJK menyampaikan kepada PU-OJK tersebut untuk segera melakukan blokir rekening tadi, sehingga uang yang ketika masuk itu langsung diblokir dan tidak bisa dilakukan transaksi gitu ya. Sehingga ketika mengalami penipuan ataupun semacam scam seperti tadi, segera laporkan kepada IASC gitu ya. Semakin cepat semakin baik gitu. Kenapa? Karena kan pola yang dilakukan saat ini kan ketika uang itu ditransfer keluar, ketika tidak segera kita lapor kan langsung bisa saja mereka juga langsung transfer keluar lagi kan. Ya, sehingga ketika mengalami penipuan ataupun mengalami hal seperti itu, segera ataupun kami anjurkan secepat mungkin gitu, untuk segera melaporkan pelaporan kepada IASC tadi, dan OJK segera meminta kepada PUJK ataupun perbankan tadi untuk segera memblokir rekeningnya tadi, sehingga tidak dilakukan penipuan yang sifatnya secara meluas gitu, karena sudah langsung diblokir. Dan kalau dicermati gitu ya, baru sekitar 1 atau beberapa hari terakhir kan aktivitas yang masyarakat melakukan pelaporan terhadap IASC tadi kan cukup fantastis besarannya. Ada 9 triliun nih Pak, coba bayangkan. 9 triliun sangat besar, dan OJK hanya bisa melakukan recovery terkait dengan 9 triliun tadi hanya sebesar berapa? 161 miliar gitu. Sangat kecil sekali, sehingga ini dengan kegiatan-kegiatan seperti ini mudah-mudahan masyarakat ataupun penonton di sana bisa mencermati gitu ya, sehingga tidak terpengaruh ketika ada rayuan-rayuan ataupun tawaran-tawaran terkait dengan investasi ataupun penipuan yang nanti bisa merugikan masyarakat gitu. Oke, baik. Ini tapi sebagai mahasiswa akuntansi nih, Raisa, ada nggak peluang dan peran yang sebenarnya bisa kami ambil untuk berkontribusi di sektor keuangan seperti OJK? Ya, baik Pak. Nah, pertanyaan ini bagus. Kenapa? Karena saat ini OJK itu membuka ruang terhadap mahasiswa untuk bergabung dengan OJK. Namanya OJK Peduli. Nah, OJK Peduli ini merupakan media ataupun media ataupun kanal yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk bisa mengetahui lebih jauh apa itu OJK. Nah, ketika sudah mengetahui OJK, harapan kami mahasiswa ini juga bisa ketika melakukan pengabdian terhadap masyarakat ataupun balik lagi ke rumah gitu ya, bisa mengedukasi ataupun memberikan informasi bahwa apa itu literasi keuangan gitu ya, apa itu inklusi keuangan, sehingga menjadi perpanjangan tangannya OJK gitu terhadap mahasiswa tadi. Sehingga OJK Peduli ini merupakan satu media yang baik buat mahasiswa untuk menjadi duta literasi. Nah, nanti dalam waktu dekat mungkin nanti saya juga di luar ini gitu ya, di Ivan maupun teman-teman Himapro di sini, nanti juga kami akan tindak lanjuti ke kampus. Nanti kami juga akan membuka ataupun bekerjasama dengan kampus untuk merekrut
yang namanya duta literasi. Nah, duta literasi ini juga untuk sementara saat ini mungkin kita mulai dengan 10 atau beberapa orang dulu untuk bergabung dengan OJK, mengetahui peran dan fungsi OJK sehingga bisa memberikan informasi ataupun membantu OJK dalam melakukan literasi terhadap masyarakat. Bagaimana untuk peran akuntansi, teman-teman mahasiswa akuntansi tadi yang bisa menjadi duta literasi, dan saat ini untuk menjadi mahasiswa akuntansi dan bergabung kepada OJK itu sangat lebar gitu. Kenapa? Karena sangat relate dan pas ketika menjadi mahasiswa akuntansi dan ingin bergabung dengan OJK, persiapkan diri sebaik mungkin gitu ya. Karena menjadi pegawai OJK kan ya menjadi impian banyak teman-teman mahasiswa gitu ya. Karena kenapa? Karena bisa langsung berkontribusi terhadap daerah maupun secara nasional gitu ya, menjadi pengawas ataupun di sektor jasa keuangan. Nah, sehingga ini menjadi peluang bagi mahasiswa, persiapkan diri sebaik mungkin, belajar sebaik mungkin, dan yang pertama yang paling penting adalah selain memiliki kompetensi yang baik terkait dengan akuntansi, skill-skill lain juga harus ditingkatkan. Apa itu? Bahasa Inggrisnya gitu ya, harus bagus. Ya, minimal TOEFL maupun IELTS-nya juga ada sertifikatnya gitu ya. Nah, selain itu juga kompetensi terkait dengan memiliki keahlian untuk bisa menggunakan laptop ataupun komputer juga menjadi bagian penting gitu ya, menjadi pegawai OJK, dan skill-skill yang lain gitu, apakah punya hobi yang nanti bisa mendukung mahasiswa tadi untuk bisa bergabung pada OJK. Karena ketika memiliki hobi ataupun menjadi atlet gitu ya, menjadi apakah atlet, karena kan banyak nih sekarang atlet-atlet nasional yang direkrut juga kan menjadi pegawai baik di OJK ataupun di lembaga lembaga keuangan yang lain gitu ya, ataupun di instansi yang lain, sehingga skill-skill ataupun hard skill ataupun soft skill itu juga menjadi penting untuk bisa mendukung gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja ya beberapa pertanyaan. Terima kasih kepada Kak Faisal. Oke. Mungkin dari Kak Faisal ada closing statement, kata-kata untuk mahasiswa. Oke, baik. Ya, pertama balik lagi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Himpunan Program Studi Akuntansi gitu ya, Himapro, dan ini merupakan suatu kreativitas yang sangat luar biasa yang saya lihat. Kenapa? Karena saya ketika menjadi mahasiswa dan bergabung di Himapro ini saja belum melakukan aktivitas ataupun program yang sebaik ini gitu. Nah, sehingga ini bisa menjadi bisa menjadi catatan, bisa menjadi kreativitas buat teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman program studi ini juga, yang saya sangat apresiasi gitu. Kenapa? Karena ini menurut saya berlihat gitu. Karena zaman saya menjadi ketua Himapro juga tidak seperti ini. Begitu juga di BEM gitu ya. Tidak, kegiatannya juga masih sifatnya kegiatan yang biasa-biasa aja, diskusi, kita bikin kegiatan kegiatan ke masyarakat, tapi dengan kegiatan-kegiatan seperti ini memaksimalkan teknologi informasi, YouTube, dan itu sangat relate dengan kondisi akhir-akhir ini gitu ya, dengan teknologi informasi yang sangat masif. Itu sangat apresiasi dan sangat positif gitu. Dan untuk teman-teman mahasiswa tetap semangat untuk menjadi pengurus, karena selain belajar, berhimpun di himpunan program studi di organisasi kemahasiswaan baik di Himapro ataupun BEM itu menjadi salah satu nilai tambah gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita keluar dan melamar pekerjaan, itu sangat menjadi nilai poin penting di di organisasi ini gitu. Akan ditanya, sudah memiliki pengalaman organisasi di mana? Jadi ketika memiliki pengalaman organisasi di Himapro ataupun di BEM itu sangat menjadi nilai tambah mahasiswa, dan buat saya tetap semangat untuk menjalani masa kepengurusan selama 1 tahun, dan kalau bisa jangan cepat putus asa dan tetap semangat untuk menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Faisal atas penjelasannya.
Mungkin dari jawaban-jawaban dari Kak Faisal, ini perlu teman-teman ketahui bahwa untuk bisa berkontribusi di lembaga seperti OJK, mahasiswa akuntansi perlu mempersiapkan diri dengan kompetensi yang relevan, kemampuan beradaptasi, serta integritas yang kuat di tengah perkembangan sektor keuangan yang semakin digital. Ini kata-kata penutup dari saya. Di era digital ini, tantangan keuangan memang semakin kompleks. Tapi dengan pengawasan dari OJK dan kesadaran dari kita sebagai generasi muda, keuangan digital bisa menjadi peluang, bukan ancaman. Semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi untuk menjadi generasi yang melek, finansial, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Kak Faisal dan seluruh pendengar yang telah menyimak podcast ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since